Tapi ketika kita secara attitude, secara kemampuan membawa diri, termasuk public speaking, ini kan juga kemampuan diri toh, kan gitu. Itu tidak dimiliki oleh anak-anak, oleh teman-teman sekalian, ya sudah, nggak usah sombong deh, semua bisa dijawab oleh AI saat ini kan gitu kira-kira. Selamat pagi dan selamat datang di Bincang Vokasi Podcast bersama Mekar Jaya Coffee. Jaya harinya, Mekar Jaya Coffee-nya. Mengawali episode perdana di Bincang Vokasi Podcast dari SMK untuk dunia kerja. Kita hari ini akan ada bintang tamu spesial, seorang narasumber kita yang benar-benar fresh ya, yaitu seorang kepala SMK Negeri 1 Ciamas yang alhamdulillah sudah hadir membersamai kita di studio 1 Broadcasting Perfilman ini. Selamat pagi, selamat datang Bapak Kartanto SPD MM. Arigatou gozaimasu. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sedikit agak ya serau-serau gitulah ya. Iya. Tapi insya Allah bisa kita ngobrol-ngobrol santai. Santai, ya. Betul. Oh iya Pak, Bapak Kartanto ini adalah Kepala SMK 1 Ciamas. Berarti baru berapa bulan ya Pak ya? Kurang lebih 2-3 lah ya. 2-3 bulan ya. Menjadi leader nih di SMK 1 Ciamas. Bismillah. Ya. Kebetulan tema kita di podcast perdana kita ini adalah VOV Capsek Ngonten dalam mewujudkan transformasi digitalisasi sekolah gitu. Nah, kenapa kita kemarin ambil tema ini? Kayaknya cocok nih dengan case Bapak yang katanya walaupun Bapak menjadi leader atau kepala sekolah di sekolah terdahulu dan sekarang di SMK 1 Ciamas, katanya suka ngonten gitu ya. Ngonten dalam arti bukan capseknya lagi ngonten gitu ya Pak ya. Misalkan lagi bangun tidur dikontenin sampai sekolah gitu. Enggak, tapi ngonten dalam arti memberikan publikasi terhadap keseluruhan kegiatan di sekolah, aktivitas di sekolah, begitu ya Pak ya. Dan mungkin secara nggak langsung kita kan sudah tahu ya Pak ya, sebelumnya ada juga yang sudah ada punya titel Gubernur Konten, Bapak Gubernur kita ya Bapak Deddy Mulyadi. Bukan hari ini saya nyamannya, tapi memang ya karena beliau pimpinan kita ya. Betul, iya. Jadi karena memang kita contohinnya udah seperti itu, jadi apa ya? Jadi kita apa salahnya sih kita ngikutin gitu ya. Biar kita bisa lebih transparansi, udah gitu biar bisa terlihat juga kegiatan sekolah gitu. Nah mungkin dari VOV Bapak, pandangan Bapak untuk titel Capsek Ngonten, Gubernur Ngonten atau konten tersendiri ini apa sih Pak? Gitu. Dengan adanya disruption area, kalau yang saya tangkap ya, bahwa adanya sebuah perubahan yang terkadang tidak terpikir sebelumnya, termasuk dunia sosial ya, di mana media sosial ini menjadi salah satu penghubung terkuat saat ini kalau saya boleh bilang ya. Contoh misalnya saya sebagai seorang kepala sekolah kan sebenarnya menjadi satu kesatuan antara orang tua dengan sekolah kan. Salah satu yang jadi masalah kan intensitas pertemuan antara yang punya hajat ini yaitu orang tua dan sekolah ini kan agak terputus dengan adanya intensitas yang tidak mungkin sering ketemu kan. Betul. Salah satu media yang paling efektif itu adalah media sosial gitu kan. Contoh, anak saya hari ini ngapain sih di sekolah, atau sekolah anak saya itu apa aja sih gitu kan. Lah saya selaku lokomotif ya yang pegang boleh dibilang kendali setir lah ya kalau di dunia otomotif. Itu kan saya yang nyetir kendaraan ini kan. Penumpang ataupun pemerhati dari kendaraan itu kan harus benar-benar mengetahui bagaimana laju kendaraan itu, mau dibawa kendaraan itu kemana dan sebagainya. Oleh karenanya di sekolah saya sebelumnya
media sosial saya pergunakan secara optimal supaya orang tua mereka itu dari hal-hal kecil apapun yang memang itu adalah bagian dari pekerjaan atau program sekolah, orang tua harus tahu gitu kan, seperti itu. Dan ternyata alhamdulillah lumayan cukup efektif gitu, walaupun banyak di antara orang tua yang secara personal belum kenal dengan saya atau dengan guru, tapi melalui media sosial Jadi mereka kenal. mengetahui perkembangan sekolah itu seperti apa. Kira-kira seperti itu. Apalagi konten ini ya terbukti mungkin Bu Cynthia sendiri bisa dihitung jari ketemu Pak Deddy Mulyadi misalnya sebagai pimpinan kita gitu. Tapi terbukti dari apapun yang dilakukan beliau seolah-olah kita tuh kayak tahu persis gitu. Betul. Oh arahnya begini, Pak Deddy tuh maunya begini gitu. Jadi Jawa Barat akan dibawa seperti ini gitu kan. Itu diantaranya manfaat positif dari kita aktif menggunakan konten atau media sosial itu. Iya. Nah kalau dari Bapak sendiri nih kira-kira strategi apa nih? Kita tahu kan mungkin SMK 1 Ciamis itu mungkin sebelumnya memang tidak terlalu transparansi di digitalisasi ya mungkin. Nah sekarang kan ada Bapak nih dari Bapak. Kira-kira strategi atau konsep apa sih yang Bapak ingin pakai untuk transformasi digitalisasi itu di SMK 1 Ciamis? Gitu. Nangkep bahwa orang akan melihat tontonan itu kan ketika menarik ya. Betul. Nah, oleh karenanya saya juga tidak akan buru-buru langsung saya pertontonkan semuanya. Karena kan seperti halnya kita foto aja, kita kan harus ada angle supaya ketika dilihat oleh orang lain itu fotonya jadi eye-catching kan begitu, menarik gitu. Jadi dari beberapa titik saya sudah coba mulai biasakan dulu. Seperti hal sederhana aja, misalnya saya datang saya langsung bikin program namanya gerakan ambil sampah sendiri, disiplin sekolah misalnya dulu itu GSS, dulu kan. ya. Jadi GSS, jadi gurunya datang dulu baru siswanya gitu kan. Lah itu kan tidak hanya kebutuhan kamera kalau saya pengennya, itu benar-benar menjadi kebutuhan real yang memang itu sudah menjadi kebiasaan bahwa benar-benar guru itu hadir sebelum siswa hadir, walaupun tidak mungkin harga mati bahwa pasti guru duluan, tidak juga gitu. Tapi secara habit itu dulu gitu kan, bahwa guru di situ apa ya menyambut siswa yang hadir itu kan menjadi sebuah kebiasaan baik gitu kan. Yang berikutnya lagi tadi gerakan pungut sampah sendiri. Misalnya gitu. Ya alhamdulillah ya yang saya lakukan di sekolah sebelumnya mungkin 3 tahun yang lalu. Sekarang sudah menjadi sebuah kebutuhan di mana mereka merasakan nyamannya ketika di sekitar kita itu memang sedikit sekali sampah itu kita akan nyaman gitu. Saya sangat bersyukur ketika Pak Presiden semalam di Sentul International Convention Center, beliau sendiri seorang presiden menyatakan bahwa ayo para gubernur, para bupati, wali kota itu bersihkan. Kalau memang nggak mampu, para siswa misalnya itu dandim dan sebagainya. Semua unsur sekarang kita suruh bergerak kok gitu. Apalagi tegas Pak Presiden nyuruh gubernur untuk ayo kan punya siswa. Berarti kan clear di kita harus gitu. Itu harus gitu. Jadi jangan sampai sampahmu jadi bebanku, tapi ya sampahku adalah bebanku. Kan kira-kira seperti itu. Ya itu. Oke, berarti terlepas dari program juga, berarti ada konsep dari Bapak sebagai kepala sekolah untuk bisa memadukan perubahan-perubahan walaupun kecil ya Pak ya. Karena kan kita pelan-pelan lah, pelan-pelan betul gitu, ya. Tapi kira-kira ada pro kontra nggak sih Pak? Ya itu ini nih itu biasanya pro kontra nggak sih? Dimanapun kita berada itu akan ada gitu karena perubahan itu tidak ada yang langsung membuat sebuah kenyataan indah. Selalu ada tantangan gitu kan. Bahkan kita seorang pendaki gunung aja, kita kan akan menikmati sebuah keindahan kan, alam semesta di mana di atas itu view-nya bagus gitu. Tapi kenyataannya tantangan untuk sampai di atas itu kan luar biasa gitu. Begitu juga dengan ini. Dan perlu diingat, ketika sudah kita sampai pada titik target, itu yang paling berat diantaranya setelahnya apa? Mempertahankan. Itu yang memang harus kita selalu coba terus gitu kan, termasuk itu tadi saya harus optimalkan seluruh potensi yang ada dengan
membuat brainstorming yang paling berat di situ gitu kan. Berarti menyamakan Persepsi. perasaan, pikiran yang kita simpulkan menjadi penyamaan persepsi itu tadi gitu kan. Yuk lo ini menjadi kebutuhan kita. Yang paling berat itu kan bahwa ini kebutuhan. Kalaupun sekarang dirasa oleh teman-teman kan seolah-olah ini jadi beban. Pasti beban mikirnya gitu. Padahal Iya, ini kebutuhan. karena belum gitu. terbiasa ya, nah, Pak ya. Kira-kira seperti itu gitu. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti satu persatu, dikit-dikit, pelan-pelan, insya Allah deh kita coba bareng-bareng gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau misalkan tadi ada pro kontra dan juga konsep dari transformasi tersebut. Nah, sekarang mungkin program-program apa saja yang bisa mungkin yang bisa nanti Bapak ke depannya bisa untuk menaikkan branding itu sendiri Pak, branding sekolah itu sendiri Pak. Oke. SMK 1 Ciamas ini kan SMK pusat unggulan ya. Iya, katanya. Bahwa ya apapun judulnya itu sudah di-SK-kan oleh kementerian. Betul, kan, gitu. ya. Sudah pusat keunggulan, terpampang, ya minimal gini lah. Yuk kita coba dari yang dimaksud pusat keunggulan apa nih yang kita bisa. Kemarin udah kita mulai kan dengan Kim Jam misalnya. Itu kan mau tidak mau memang memfasilitasi para develop muda gitu kan, yang mana ayo kita bisa kok kan, kira-kira seperti itu. Oleh karenanya saya akan coba optimalkan kembali yang dimaksud dengan SMK Pusat Keunggulan itu kan, kalau dari namanya aja berarti kan orang lihatnya, wah berarti ini sekolah ini unggul kan, kira-kira begitu gitu. Lah ini kan berat bagi kita gitu ya. Makanya yuk bareng-bareng kita coba kembali. Kita tunjukkan kembali, diantaranya kan memang SMK ini kan kita punya event-event yang memang sebagai media resmi menunjukkan kemampuan kan gitu. Makanya karena ini berhubungan dengan transformasi digital ya, mungkin Bu Cynthia udah merasakan tuh di grup WhatsApp aja kita coba optimalkan seluruh aktivitas apapun internal sekolah kita mapping. Jadi sudah tidak ada tuh ketika ada aktivitas apa guru yang lain, TU yang lain nggak tahu misalnya gitu. Itu informasi itu harus, termasuk ada kegiatan apa, ada informasi apa, ada tindak lanjut apa, harus tahu semuanya gitu. Jadi saya memang mencoba mengoptimalkan seluruh komponen yang ada dengan keterbatasan yang kita miliki, dan kata kuncinya satu, jangan nunggu segala sesuatu yang mendukung itu ideal dulu kita baru bergerak gitu. Tapi kita bergerak sambil menunggu ya optimalisasi kekurangan itu gitu. Kira-kira seperti itu sih. Oke. Berbicara tadi Pak SMK Pusat Keunggulan ya Pak. Kita kan SMK sekolah vokasi. Tagline-nya kan dari SMK untuk dunia kerja. Oke. Saya pengen kepo aja sih, pengen tahu juga. Kalau dari segi dunia kerja nih, kira-kira Bapak sebagai leader SMK 7 Ciamas nih, yang menurut saya mungkin sekolah ini yang masih agak-agak jauh dan kurang lah ya untuk bisa link and match dengan industri gitu ya Pak ya, dari semua jurusan. Kira-kira strategi apa nih Pak dari awal yang mungkin Bapak bisa mapping dan dibenahi terlebih dahulu? Minggu yang lalu saya sudah coba hubungi beberapa teman-teman saya yang di HRD ya, lingkungan memang dunia yang dulu sempat saya intent lah ya gitu, untuk mencoba menawarkan segala sesuatu yang memang pernah dulu saya lakukan gitu. Tapi kan memang 4 tahun, 5 tahun, apalagi seingat saya cutting off-nya waktu itu COVID ya. Iya. Sebelum COVID kan saya aktif ya untuk melakukan rekrutmen dan sebagainya gitu kan. Dan di sini juga pernah ya Pak. Nah, di sini pun waktu jadi ini sering gitu, Sabtu Minggu gitu kan. Ternyata dunia dan tantangan manpower ini di dunia kerja sekarang juga udah mulai berubah gitu kan. Oleh karenanya saya harap anak-anak atau alumnus nantinya juga jangan berpangku pada dunia kerja yang diharapkan pasti ya udah saya jurusan ini, saya pasti kerjanya harus di sini gitu. Saya maksud saya anak-anak juga harus benar-benar mencoba memotret diri, kemampuan apa yang memang saya miliki, sehingga mumpung sebelum lulus itu anak-anak mencoba mengoptimalkan. Contoh misalnya gini, saya pernah menemukan anak otomotif tapi dia kerjanya aktif di komik misalnya, nyebrang sebenarnya, dan akhirnya dia sekarang istiqomah di dunia komik itu dengan jadi
dia itu kalau nggak salah itu loh, yang motret ulang komik dia artikan gitu kan, tapi dia coba artikan versi dia gitu, kira-kira seperti itu gitu. Nah, dan dia sekarang udah nyaman dengan dunia komik, posisi pekerjaan itu gitu kan. Tapi bukan berarti saya akan juga nabrak-nabrak itu semua gitu. Kemarin saya sudah undang dari salah satu perusahaan yang di bidang pengelasan HRD-nya gitu kan. Saya coba dorong untuk gimana caranya kita lebih dekat kebutuhan di manufakturnya dia itu dari segi kebutuhan manpower pengelasan itu kemampuan apa saja gitu kan. Jadi saya udah mulai mendekatkan tingkat kebutuhan gitu kan, termasuk broadcasting misalnya, dunia pertelevisian misalnya. Kemarin saya juga undang teman dari SCTV dan sebagainya. Iya, memang baru levelnya tahap penjajakan, tapi setidaknya saya sudah coba mulai kans apa yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri alumnus kita itu ketika nanti lulus. Terus yang berikutnya lagi, prakerin saat ini hampir semuanya kembali ke sekolah. Tapi ada beberapa di antaranya yang memang secara resmi memang mereka menyatakan meminang anak-anak kita. Nah ini kan jembatan sebenarnya. Betul. Jadi saya memang udah diskusi dengan tim kurikulum bahwa yang memang anak-anak ini fix diminta. Saya minta untuk mereka membuat kontrak. Jadi artinya apa? Nanti bisa memilah tingkat kebutuhan akademik yang memang belum diselesaikan, tetap harus diselesaikan. Tapi di situ ada ruang dan waktu khusus di mana mereka seolah-olah memang sudah diterima kerja, dan kita lebih dari 10 orang kok yang seperti itu gitu. Jadi itu salah satu langkah yang memang kita coba mulai. Di samping saya sudah mulai merangsek ke uji level, di mana uji level saya sudah mulai coba paksakan anak-anak itu menjadi miniatur perusahaan, miniatur pekerjaan yang harus dilakukan di anak kelas 10 11 itu 11 gitu. Ya. Nah, gitu, seperti itu. Ini ada perusahaan ini apa namanya? Usaha startup gitu. Misalnya, startup gitu kan. Misalnya kayak di affiliate PPLG, gitu kan. PPLG misalnya. Karena PPLG adalah basicnya di programmer dan game. Dari mulai project manager, ini bikin projectnya apa dan sebagainya gitu, dan kasih aja mereka tantangan, misalnya mereka benar-benar seolah-olah harus mendapatkan, kalau memang ini adalah startup di bidang web develop misalnya ya, seolah-olah harus dapat klien, misalnya orang tuanya dipaksa harus jadi kliennya kayak apa, kayak nyatetin uang belanja kayak apa, kayak misalnya kan gitu kan bisa. Itu kan salah satu untuk membangun mental bahwa mereka harus ketemu dengan klien, ketemu dengan customer, jualan, misalkan gitu. Seperti itu sih gitu. Projectnya ya. Iya gitu. Iya. Oke, mungkin yang tadi berkaitan dengan vokasi dan juga dunia kerja, berarti biasanya kalau SMK itu erat kaitannya dengan teaching factory, Pak. Ya kan ya. Di kita sebenarnya teaching factory-nya memang sudah berjalan ya, Pak ya, tapi mungkin belum belum merata. Nah, mungkin untuk teaching factory sendiri tadi kan sudah mulai diterapkan pembelajaran-pembelajaran yang dekat dengan industri gitu kan. Pembelajaran yang mungkin bisa langsung dirasakan. Teaching factory itu kan biasanya itu kaitannya erat dengan sarana dan prasarana ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak nih, kalau melihat dari sekolah kita nih SMK Desa Ciomas nih, kira-kira teaching factory dan sarana prasarananya itu bisa nggak sih kita kira-kira bisa memaksimalkan dengan sarana yang ada gitu. Teaching factory-nya bisa gak kita berjalan, tapi kita bisa berpenghasilan gitu. Kita punya produk tapi dengan sarana yang ada gitu kan. Nah, strategi Bapak apa dengan misalkan ada sarana-prasarana yang misalkan minim tapi teaching factory kita mesti tetap berjalan gitu kan. Karena kan sekolah-sekolah lain sudah menerapkan BLUD juga ya. Walaupun kita juga sudah hampir mau ke sana gitu. Karena kan teaching factory itu menjadi bagian penting juga dari SMK dan vokasi gitu, Pak. Gimana nih, Pak? Lokomotif teaching factory tetap ada pada guru. Ya kan? Jadi karena memang yang bisa menggerakkan seluruh komponen yang terlibat dalam teaching factory, salah satu komponennya di situ ada guru. Nah, tantangan terbesar saat ini yang saya hadapi selain sarana ya, kan tadi udah ngomong ya sarana banyak keterbatasan gitu pasti. Yang kedua adalah gurunya tadi gitu. Karena apa? Mereka berpikir ketika ngelola teaching factory, ya kan, mereka harus keluarkan effort
tambahan, baik itu waktu, tenaga, pikiran gitu kan. Mereka berpikir ini kan bukan job desk saya gitu. Ini memang walaupun mereka tidak akan ngomong itu gitu. Tapi kenyataannya ketika Pasti ada. Nah, ketika kita coba dorong untuk melakukan itu mereka ya ini hitung-hitungannya gimana? Ini kan seolah-olah seperti itu. Karena apa? Kok nanyangin hitung-hitungan? Lah kan memang ada duitnya kan gitu. Sedangkan kita dalam aturan kan memang itu nggak boleh untuk guru kan begitu. Nah, itu tantangan yang memang menurut saya saat ini belum kita masih Cari solusi. Nah, belum begitu match gitu, walaupun sebenarnya kalau udah saya instruksikan ya mau nggak mau gitu. Tapi kan saya nggak mau bahwa mereka itu bekerja karena terpaksa gitu. Ini kan PR juga gitu. Makanya saya udah pelan-pelan coba masuk gitu kan, dengan saya lakukan proses change misalnya beberapa manpower gitu kan, biar ya fresh lah gitu. Ketika fresh nanti segala tadi yang disampaikan sarana yang ada yuk kita coba optimalkan nih, kita bisa lakukan apa gitu kan, karena memang ini salah satu langkah solusi yang harus kita cari di sekolah kita, di mana kita memang sudah nggak boleh kan minta uang ke orang tua, walaupun di Pergub kita masih boleh minta sumbangan. Pergubnya masih ada sampai sekarang, Pergub nomor 97 tahun 2022 menyatakan sekolah masih boleh meminta sumbangan. Tapi yang namanya sumbangan kan ya namanya orang nyumbang kan kita hanya nunggu ngarep aja gitu. Sedangkan nggak boleh nomina kan sekarang kan gitu kan nggak boleh rutin per bulan sekian, menentukan nominal sekian, dijajal kan nggak boleh kan gitu. Dan ini kan bisa jadi menjadi langkah lain, jalan lain untuk memenuhi kebutuhan kekurangan dari proses kebutuhan sarana pembelajaran yang memang terbatas tadi. Mungkin bisa jadi nanti salah satu solusinya bisa diambilkan dari sini gitu. Oke Pak, tadi kita udah berbicara tentang banyak ya, tentang TEFA, tentang vokasi dunia kerja, sampai tadi yang pertama kita tentang konten juga ya. Mungkin harapan Bapak ke depannya untuk SMK Negeri 1 Ciamas seperti apa? Harapan untuk SMK Negeri 1 Ciamas, saya tetap berpatokan bahwa hasil akhir dari seluruh aktivitas kita ini adalah tujuannya, muaranya adalah siswa. Ini yang harus clear dulu, bahwa kita ada di sini, seluruh tenaga kemampuan kita itu muaranya harus disandarkan bahwa untuk kebutuhan siswa. Itu kata kuncinya dulu. Nah, oleh karenanya anak-anakku sekalian yang nonton di podcast kita, yang perlu kalian tahu, sekarang permasalahan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh artificial intelligence? Semuanya AI, ya kan? Ya. Semua bahkan manipulasi pun bisa diselesaikan oleh AI kan? Saya butuh video apa, sekarang bisa diselesaikan. Promnya apa gitu kan? Prom dan sebagainya. Nah, apapun, bahkan kita menemukan, bahkan saya hari ini kurang enak badan nih, apa yang saya rasa, obatnya apa, nggak perlu ke dokter kok. Dijawab sama AI. Iya, tinggal kita ketik apa keluhannya, apa yang kita rasa, ditanya-tanya di situ. Bahkan saya pernah iseng, saya benar-benar curhat gitu ya. Ke AI. Iya, pakai ke AI dijawab kok gitu. Jadi ngobrol kayak punya kalau ini tuh kayak punya istri aja gitu. Jadi ini adalah boleh dibilang kalau saya boleh tantangan ya. Artinya tantangan gini loh. Tadi saya bilang ketika saya sakit pun saya nggak perlu ke dokter kan sekarang, langsung ditunjukin obatnya ini gitu kan. Berarti kan ada satu peran yang nanti lama kelamaan akan hilang juga, tergantikan. Lah teman-teman juga sama. Anak-anakku juga sekalian, sehebat apapun kalian saat ini, bisa jadi suatu saat nanti juga ada pengganti gitu kan, dengan tanpa harus kita gitu. Yang perlu diingat adalah yang tidak bisa digantikan oleh AI itu adalah siapa Pak? Attitude. Attitude. Hati. Itu tidak dimiliki oleh AI. Lah, saya fokus di situ saat ini kepada anak-anak. Bagaimana mengembalikan anak-anak itu punya attitude, mengembalikan punya rasa hormat kepada guru, kepada orang tua. Karena apa? Yang memberikan kita kerja itu juga orang. Ya kan, ketika kita datang permisi, saya mau cari kerja, ketemunya kita juga orang. Nggak usah ngomongin kemampuan dulu deh. Ketika kita bisa diterima oleh orang lain pada saat kita datang, dari situlah
Komunikasi, katalisator iya. kemampuan kita akan tersalurkan gitu. Tapi ketika kita secara attitude, secara kemampuan membawa diri, termasuk public speaking, ini kan juga kemampuan diri toh, kan gitu. Itu tidak dimiliki oleh anak-anak, oleh teman-teman sekalian, ya sudah, nggak usah sombong deh. Semua bisa dijawab oleh AI saat ini kan gitu kira-kira. Jadi kira-kira itu saya saat ini bahwa SMK 1 Ciamas saya mulai dari penampilan anak-anak, kedisiplinan anak-anak, attitude anak-anak. Yuk bareng-bareng kita ciptakan itu supaya orang-orang di sekitar kita melihatnya bahwa anak-anak SMK 1 Ciamas adalah anak-anak negeri, anak-anak yang luar biasa attitude-nya, sampai pada akhirnya nanti dimanapun kalian berada, kalian akan diterima dengan baik sehingga kemampuan kalian akan bisa dimaksimalkan. Kira-kira seperti itu. Tepuk tangan dulu dong. Baik, tadi itu harapannya ya Bapak Kartanto. Sekarang mungkin pesan dan kata-kata mutiaranya lah yang singkat aja Pak untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Ciamas. Oke. Nih. Anak-anakku sekalian, bahwa kita dilahirkan ke dunia ini menjadi seorang pemimpin. Apapun peran kita, apapun nasib kita. Oleh karenanya pimpin diri kita untuk dalam hal kebaikan dimanapun berada. Kebaikan. Dan dipastikan semua ada saatnya. Ketika bicara semua ada saatnya, berarti kalian harus nikmatin apapun saat ini, karena apa yang kalian lakukan hari ini adalah cerminan dari masa depan kalian suatu saat nanti. Hari ini kalian baik, berarti masa depan kalian akan lebih baik. Tapi kalau kalian hari ini malas, berarti hari suatu saat nanti kalian akan mendapatkan hasil kemalasan itu. Dan kalian, jika kalian suatu saat buruk hari ini, maka kalian akan mendapatkan masa depan yang tidak lebih baik dari hari ini. Oke, terima kasih Pak Kartanto. Sama-sama. Masya Allah tadi Semuanya, ya kesimpulannya dari Bapak Kepala SMK 1 Ciamas tadi kita dari pertama tentang Capsek ngonten. Jadi tadi saya sudah sampaikan ya, Capsek ngonten bukan Pak Kartantonya yang ngonten, tapi Pak Kartanto menjadi leader agar kita harus mempublikasikan kegiatan-kegiatan daily activity kita di sekolah ya, agar kita tahu, kita bisa sampaikan ke orang tua, bisa sampaikan ke lingkungan sekitar bahwa kita tuh kegiatannya begini loh gitu loh. Dan apapun itu penggunaan anggaran dan juga kegiatan sekolah jadi bisa terbuka ya Pak ya, bisa terpublikasikan. Dan juga tadi kata Pak Kartanto juga pesannya harus mempunyai attitude ya, dan juga harus punya hati yang baik, yang jujur, yang yang soleh-soleha gitu ya Pak ya. Biar nanti kalau misalkan kalian sekolah nih ditentukan dari masa kalian sekolah. Apabila kalian di sekolah nanti attitude baik, biar jujur dan yang lain, insya Allah nanti dibukakan jalan juga di masa depan. Ya Pak ya. Oke. Kita jargon dulu ya Pak Kartanto. Kita tadi belum jargon seperti biasa. Mungkin bincang vokasi dari SMK untuk dunia kerja. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Kita langsung tepuk tangan ya teman-teman ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Bincang vokasi dari SMK untuk dunia kerja. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sampai jumpa.